Di video ini, kita akan kenalan lebih jauh lagi dengan delegate, sebuah fitur di bahasa C# yang memungkinkan kita buat nyimpen function di dalam suatu variabel. Kita akan ngebahas tentang implementasi delegate sebagai callback, dan juga dua fitur yang bisa bikin implementasi delegate lebih ringkas, yaitu anonymous method dan lambda expression. Let's go! Halo, selamat datang di channel Ksatria Game Dev, channel yang ngebahas konsep programming C# dan tools yang ada di Unity. Di video kali ini, gue akan ngajak kita ngobrolin lebih jauh lagi tentang implementasi lanjutan dari delegate, yaitu callback, anonymous method, dan lambda expression. Kalau lu belum paham apa itu delegate, tenang, gak usah panik. Lu bisa kunjungin video gue tentang penjelasan dasar delegate yang gue udah bikin ini ya, linknya gue taruh juga di bawah. Hari ini, gue mau bawa penjelasannya sedikit lebih jauh buat ngebahas tentang beberapa konsep menarik tentang delegate. Yang pertama itu callback. Callback itu apa sih? Kalau istilah standarnya sih, intinya adalah sebuah perintah yang diberikan sebagai argumen di fungsi lain. Jadi misal kita punya metode show ads kayak gini nih, buat munculin iklan di game kita. Nah, kita bisa bikin function callback buat dimasukin ke parameter show ads kita. Jadi, misal kita bisa ngasih duit ke player pas ads-nya sudah selesai. Nah, cara yang paling umum buat bikin callback itu dengan menggunakan delegate. Gue langsung aja kasih contoh kasusnya di Unity ya. Gue punya suatu project game lawan zombie-zombian nih. Di dalam project ini, gue punya suatu window UI yang memiliki dua pilihan, yang gue namain choice window ya. Pas gamenya berjalan, gue pengen munculin window ini. Terus kalau user milih salah satu di antara pilihan tidak atau ya ini, gue pengen ngeprint pilihannya ke konsol, terus gue tutup windownya. Jadi kalau lu bisa lihat, di UI window ini, choice window, itu ada beberapa elemen di dalamnya. Jadi ada background, ada konten buat nampilin teksnya, dan ada dua button, no button sama yes button ya. Di dalam scriptnya, gue udah bikin satu script mono behavior bernama choice window. Di dalamnya, gue udah bikin dua metode yang akan dipanggil kalau buttonnya diklik. Ini gue namain yes click sama no click ini ya. Dua-duanya ini manggil hide, satu metode yang namanya hide, yang isinya itu simply buat matiin game objeknya kayak gini. Nah di sini gue mau bikin metode untuk munculin window-nya. Tapi tambahannya gue nggak cuma mau munculin window-nya, tapi juga gue pengen tahu button yang diklik setelah itu. Jadi gue akan pakai delegate buat bikin callback-nya guys. Caranya kayak gini. Gue deklarasiin dulu satu delegate yang punya return type void dan parameter boolean yang menandakan apakah yang diklik nanti itu yes atau no. Jadi gue bikin public delegate void, gue namain choice button callback. Dan ini satu parameter bool bernama is yes choice. Kayak gini. Gue namain callback karena ini bakal dipakai sebagai callback dari window ini ya. Terus gue deklarasiin sebuah variabel delegate buat callback-nya. Private choice button callback. Nah, ini delegate variabel ini gunanya buat nampung function yang akan dipanggil nantinya ya. Oke, abis ini gue panggil method buat munculin window-nya. Gue bikin public method, public void show, dengan parameter berupa delegate tadi, choice button callback. Callback, kayak gini. Kemudian di dalamnya gue munculin pakai game object, set aktif, true. Dan juga gue set parameter yang dikirim ke dalam delegate ini jadi button callback. Jadi button callback sama dengan callback. Habis ini gue panggil delegate-nya nih di metode yes click dan no click kayak gini. Gue cek dulu apakah callback variabel null, terus gue panggil invoke-nya. Jadi kalau di sini gue cek pakai button callback, pakai operator ini, lalu gue panggil invoke. Kalau di yes click berarti gue pengen panggil true. Dan hal yang sama juga gue lakuin di no click, button callback, dicek dulu apakah null, lalu gue invoke, dan di sini gue isi false.
Nah, jangan lupa biar aman aja, gue set button callback-nya. Jadi sama dengan null, gue kosongin. Kalau misalkan dia udah di hide. Oke, ini implementasi window-nya udah jadi ya guys. Jadi bisa dilihat, gue pakai delegate sebagai cara untuk mengirim callback ke kelas lain yang memanggil UI ini. Sehingga kelas tersebut bisa tahu apakah yes atau button no yang dipencet. Terus gue akan implementasiin kelas yang manggil choice window ini. Di contoh kali ini, kelas yang akan manggilnya adalah kelas menu manager ini. Nah, di dalamnya, ini kelasnya masih kosong, baru ada reference ke choice window doang yang tadi. Di sini, gue mau bikin implementasi sederhana buat manggil choice window-nya. Jadi, pokoknya kalau keyboard space dipencet, kita munculin window-nya, terus abis itu, apa yang dipencet sama player, itu gue print ke konsol. Pertama, gue bikin nih di method update. Gue di tag apakah yang dipencet itu keyboard space atau enggak. Berarti input, get key down, key code space ya. Nah, di dalamnya ini berarti gue panggil choice window .show. Nah, ini bisa kelihatan ya kalau parameter yang dia mau adalah delegate dari choice button callback. Nah, di sini gue akan bikin metode namanya onChoice window click. Muncul error ya, tapi tenang aja, kita langsung implement. Jadi kita bikin private, kita bikin yang onChoice window click-nya. Tadi seperti yang kita tahu, onChoice window click ini menerima delegate yang ada di choice window yang return type-nya void. Berarti onChoice window click yang dia menerima satu parameter boolean, which yes click. Kayak gini. Habis itu gua panggil nih di backlog-nya. Di backlog. Ini gua pakai string interpolation ya, jadi pakai dollar depannya biar gampang. Is yes click. Berarti apa yang diklik? Is yes click dalam sini. Kayak gini. Nah, kalau kita lihat perjalanan codingnya ya, jadi ketika kita panggil choice window.show, ini kan berarti metode yang onChoice window click ini akan diassign menjadi delegate di dalam kelas choice window ini ya, sebagai button callback nih. Dan ketika button yes click-nya dipanggil atau no click-nya dipanggil, maka si callback ini kan akan ngedelegate, si callback ini kan akan manggil invoke ya, yang artinya dia tuh akan manggil metode ini. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung lihat hasilnya aja ya di Unity. Nah, sebelum mulai gue assign dulu ya metodenya di GameObject ini. Jadi di no button sama yes button ini gue udah assign ke no click sama yes click seperti yang seharusnya. Dan gue juga udah assign komponen-komponennya di menu manager sama di choice window-nya ya. Jadi semuanya udah set up. Nah, ini gue hide choice window-nya. Nah, ini sekarang gue play, kita lihat isi konsolnya kayak gimana ya. Oke, kita pencet spacebar. Muncul ya window-nya. Kamu menemukan sebuah peti harta karun, buka. Nah, sekarang kita pencet yang ya. Bisa dilihat ya, lognya kelihatan is yes click sama dengan true. Dan kalau kita munculin lagi, kita pencet yang tidak, keluar juga is yes click sama dengan false. Dan kalau teman-teman perhatiin, tadi juga GameObject-nya langsung ke disable ya. Gitu guys, itu tadi cara untuk implementasi callback. Sekarang gue mau ngomongin cara untuk bikin implementasi delegate jadi lebih ringkas. Salah satunya dengan menggunakan teknik yang namanya anonymous method. Gue langsung bawa lagi ke script ya. Jadi kan kalau di kelas menu manager ini kita kan ngebikin metode baru untuk nampilin di backlog di layar, ya kan? Namanya onChoice window click. Tapi ada alternatif lain, yaitu ketika kita panggil show, kita tidak menggunakan itu, kita menggunakan cara seperti ini. Jadi kita langsung panggil delegate. Lalu kita bikin parameter yang cocok dengan parameter delegate tadi, yaitu misalkan bool is choice click, is yes click. Lalu kita bikin kurung kurawal kayak gini. Dan di dalamnya ini kita bisa panggil di backlog yang tadi. Berarti di backlog kita kasih ini ya, kita pakai string interpolation lagi, is yes click with anonymous.
Jadi kita bikin implementasi metode yang nggak punya nama, yang parameternya itu sama dengan delegate yang diassign. Langsung di bagian itu juga ya, di bagian dalam bagian show ini. Nah, yang kita implementasiin itu namanya anonymous method. Kenapa dinamain anonymous method? Karena nggak seperti metode pada umumnya, ya metode ini tuh nggak punya referensi yang bernama ya, makanya disebut anonim lah. Kita coba langsung run di Unity ya. Oke, kita coba lagi munculin buttonnya. Lalu kita pencet tidak ya. Kelihatan ya, is yes click with anonymous sama dengan false. Dan kalau kita munculin lagi, pencet ya, muncul is yes click with anonymous sama dengan true. Nah, ini implementasi pakai anonymous method ya. Jadi kalau dilihat, kita tidak perlu lagi panggil metode yang berbeda kayak gini. Cara ini jadinya lebih singkat dibandingkan dengan harus membuat function terpisah dari suatu delegate. Nah, selain anonymous method, cara lainnya adalah dengan menggunakan lambda expression. Lambda expression ini bermanfaat karena sangat ramping dan ringkas. Bikin lambda expression ini caranya hampir sama kayak delegate. Jadi kita hapus ini ya. Jadi kita bikin dulu parameternya tadi apa aja. Jadi is yes choice, misalkan di sini. Kita udah tahu kan parameternya bool, jadi is yes choice. Lalu kita tambahin dua bagian ini ya. Jadi gua kasih lihat dulu ini sama dengan lalu operator yang lebih besar dari ini loh. Nah, ini digabung ya sebenarnya. Nah, jadi sama dengan panah. Terus kita kasih kurung kurawal seperti halnya tadi. Nah, di dalamnya kita bisa bikin lagi di backlog. Di backlog sama interpolation is yes click with lambda. Is yes choice. Seperti ini ya. Jangan lupa kasih titik koma dan kurung kurawal yang benar ya. Nah, ini tuh cara implementasi lain dengan menggunakan lambda expression. Jadi bedanya dengan tadi anonymous method, di depannya tidak ada tulisan delegate ya. Oke, kita coba jalanin lagi Unity-nya. Kita coba run lagi ya. Jadi kita munculin window-nya, kita pencet tidak, dan kita pencet ya. Ini kelihatan ya, is yes click with lambda, false, dan true. Jadi lambda expression ini juga bisa meringkas dan bahkan dia lebih ringkas lagi dari cara anonymous method ya. Nah, kalau kamu cuma punya perintah tunggal kayak di backlog ini nih, kita bisa bikin fungsinya lebih ringkas lagi bahkan dengan menghapus kurung kurawalnya kayak gini. Jadi kita kurung kurawalnya nggak perlu pakai dan titik komanya nggak perlu pakai. Nah, ini jalan tetap seperti yang sebelumnya guys. Jadi itu adalah cara implementasi menggunakan anonymous method dalam lambda expression. Nah, tapi ada catatannya guys gitu. Menggunakan anonymous method dalam lambda ini kan sebenarnya ringkas ya, tapi dia punya keterbatasan guys. Keterbatasannya adalah dia itu nggak bisa di-remove seperti halnya menggunakan metode reference biasa. Gue kasih contoh bentuk implementasi delegate sederhana di kelas yang sebelumnya gue bikin ya. Nah, jadi gue punya contoh implementasi delegate sederhana yang gue bikin di video gue yang sebelumnya. Jadi gue bikin satu delegate yang namanya delegate operation yang dia menerima dua integer parameter ya, A sama B. Nah, jadi delegate itu akan gue assign ke salah satu metode add atau multiply di bawah ini gitu. Jadi kalau kamu bisa lihat di sini, gue deklarasikan dulu delegate operation-nya. Di sini gue deklarasikan dulu delegate operation pertama kali itu sebagai add. Lalu gue panggil. Habis itu gue tambahin delegate baru pakai operator plus sama dengan ini untuk menambahkan multiply. Dan habis itu gue kurangin. Nah, ini kalau kita lihat di Unity hasilnya kayak gimana sih? Nah, kalau lihat di sini, dia akan nambahin pertama kali itu delegate 1 ya, 2 tambah 3 sama dengan 5. Lalu kemudian gue tambahin metode kedua, jadi dia akan manggil 2 kali. Satu function manggil 2 kali ya, karena dia ada 2 function yang diassign ke dalam satu delegate itu. Dan ketika di remove, dia jadinya menghilang 1 dan cuma manggil 1 function aja. Nah, ini kalau pakai cara delegate yang ada functionnya langsung dideklarasiin ya. Nah, sekarang kita coba implementasi yang sama tapi pakai anonymous method. Apa yang terjadi? Nah, jadi instead of kita langsung assign method.add kayak gini, gue langsung akan bikin anonymous method ya. Nah,
Nah, ini kan ceritanya sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya gitu. Cuma bedanya kita pakai anonymous method di sini buat nge-remove method yang pernah pertama kali ditambah di sini. Kita lihat apa yang terjadi ya, guys. Nah, ini hasilnya udah ada ya, guys. Jadi kalau kita lihat hasilnya, kita bisa lihat ketika pertama kali 1 kan metode yang dipanggil 2 tambah 3 sama dengan 5. Kemudian ketika ditambah berhasil tuh. Jadi ada 2 yang dipanggil. Tapi ketika di remove, ternyata yang dipanggil masih tetap 2, guys. Padahal kita udah coba panggil remove ya, menggunakan statement yang sama. Itu karena si compiler ini nggak bisa menemukan reference ke metode yang pertama, karena dia bentuknya anonymous. Nah, jadi kalau kamu mau nambahin dan remove delegate di codinganmu, itu lebih baik pakai function biasa aja ya, dibandingkan dengan anonymous method atau lambda. Terakhir, pertanyaannya, sebenarnya kan anonymous method dan lambda itu mirip ya implementasinya. Jadi harus pakai yang mana sih? Well, sebenarnya untuk kasus delegate, kamu bisa aja pakai yang mana aja, sama aja. Mereka hanya berbeda di bentuk statementnya aja. Hanya lambda expression itu fitur yang lebih baru dari C#, sehingga bisa bikin codingannya lebih ringkas lagi, dan juga dia bisa digunakan di teknik-teknik programming C# yang lain. Kalau lo penasaran, silahkan komen aja ya, biar gue bahas juga di video-video berikutnya. Oke guys, jadi itu tadi implementasi callback anonymous method dalam lambda expression. Sebenarnya masih banyak bentuk-bentuk lain dari delegate, seperti action dan func yang bikin pakai delegate itu lebih asik lagi. Kalau kamu pengen Satria Game Dev ngebahas ini, jangan lupa subscribe channelnya ya. Like aja videonya kalau suka, dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya ya, bye!